Kirana, transferan bulananmu belum masuk. Ibu mertuaku, Bu Ratna, berusaha terdengar lembut. Lebih tepatnya, ia hanya mencoba untuk terdengar lembut. Sekarang, aku bisa melihat dengan jelas pisau yang tersembunyi di balik nada manisnya. Ibu sudah cek rekening. Sampai kemarin, uangnya belum ada. Aku mengerti ibu sibuk, tapi kalau menantu yang tidak pernah hadir di acara keluarga sekarang juga berhenti membantu secara finansial, rasanya agak keterlaluan. Apa kamu tidak merasa begitu? Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Rp5.000 adalah jumlah yang aku transfer ke ibu mertuaku setiap bulan selama 10 tahun 120 kali transfer. Dan sekarang aku tahu persis kemana uang itu pergi. Biaya persalinan di ruang VVIP sebuah rumah sakit ibu dan anak premium di Graha Family yang mencapai ratusan juta rupiah. Uang muka untuk sebuah apartemen mewah, biaya desain interior, dan modal untuk sebuah kafe. Uang yang kukirimkan pada ibu mertuaku digunakan untuk membiayai anak yang dimiliki suamiku dengan wanita lain dan membantunya memulai hidup baru. Bu Ratna, suaraku terdengar anehnya tenang, tanpa getaran sedikit pun. Coba tanyakan pada menantu baru ibu. Ujung telepon di seberang sana sunyi senyap. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Rumah sakit, apartemen, kafe. Mengetahui setiap detail pengkhianatan yang mengerikan ini, dengan dingin aku mempersiapkan rencana balas dendamku. Perkenalkan, namaku Kirana Larasati. Aku berusia 39 tahun dan menjalankan perusahaan fintechku sendiri di kawasan bisnis Surabaya. Aku mendirikan perusahaan ini 6 tahun lalu, saat usiaku 33 tahun. Saat itu, pernikahan kami sudah berjalan sekitar 4 tahun. Aku mengembangkan sebuah program software payment gateway, dan program itu menjadi jauh lebih populer dari yang pernah kubayangkan. Perusahaan yang kurintis dari kantor sewaan kecil kini telah tumbuh menjadi perusahaan rintisan yang mapan dengan lebih dari 50 karyawan. Seiring pertumbuhan perusahaan, hidupku menjadi semakin sibuk. Aku berangkat saat fajar dan pulang larut malam. Rapat dengan klien, rapat pengembangan produk baru, dan negosiasi dengan investor terasa seperti medan perang setiap hari. Tentu saja, karena jadwal yang padat, aku semakin jarang menghadiri acara keluarga pihak suami. Saat Lebaran, aku masih berusaha menyempatkan diri. Tapi untuk acara lain seperti arisan keluarga, pengajian, atau ulang tahun para tetua, aku hampir selalu absen. Dan setiap kali, ibu mertuaku akan menelepon. Kirana, kamu ingat kan, Sabtu ini ada syukuran 40 harian omnya almarhum Bapak? Maaf, Bu Ratna, sepertinya akhir pekan ini kami tidak bisa datang. Ada negosiasi penting dengan klien yang tidak bisa ditunda. Oh begitu, yah. Ibu mengerti kamu sibuk. Namanya juga direktur. Mau bagaimana lagi, tapi karena tidak bisa datang langsung, setidaknya kamu bantu-bantulah suamimu secara finansial untuk acara keluarga. Begitu, kan? Nada suara Bu Ratna selalu lembut. Ia tidak menyalahkan atau memaksaku, hanya mengingatkanku pada apa yang seharusnya kulakukan sebagai menantu. Merasa bersalah, aku mengangguk di seberang telepon. Ibu butuh berapa? Yah, kamu tahu sendiri, kebutuhan keluarga itu banyak. Tapi karena kamu direktur, masa hanya 500.000? 5.000 rupiah sebulan sepertinya cukup untuk membuat ibuku tenang mengurus rumah dan kebutuhan keluarga. Begitulah transfer otomatis dimulai, dan berlanjut selama 10 tahun. Setiap tanggal 25, sejumlah 5.000 rupiah, secara rutin ditransfer dari rekeningku ke rekening Bu Ratna. Selama beberapa tahun pertama, aku tidak terlalu memikirkannya. Membantu mertua adalah hal yang wajar. Dan karena aku tidak bisa meluangkan waktu untuk mereka, menebusnya dengan uang sepertinya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi seiring waktu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ibu mertuaku tinggal sendirian di sebuah rumah tua di kawasan Darmo, dan 5 juta sebulan lebih dari cukup untuk seorang pensiunan hidup nyaman. Namun, sesekali ia menelepon dan meminta uang tambahan, atap rumah perlu diperbaiki bulan ini, atau ada banyak acara keluarga dan ulang tahun, dan ia akan meminta transfer tambahan. Musim semi tahun 2025, perusahaan sedang bersiap meluncurkan produk baru. Kontrak dengan sebuah grup retail besar akan segera ditandatangani, dan aku praktis tinggal di kantor. Hari itu aku bekerja dengan tim pengembang hingga pukul 1 pagi. Kemudian aku tidur sebentar di sofa di ruanganku, dan pada pukul 6 pagi, aku sudah siap untuk rapat. Tepat saat itu, suamiku, Adnan, menelepon, Kirana, malam ini aku ada makan malam dengan klien. Aku pulang telat. Ya, oke, semoga sukses. Hati-hati di jalan. Adnan telah bekerja denganku sejak perusahaan didirikan. Ia memulai sebagai manajer penjualan, dan seiring pertumbuhan perusahaan, ia naik menjadi direktur hubungan kemitraan. Sejujurnya, kinerjanya tidak luar biasa,
Tetapi demi menjaga keharmonisan keluarga dan karena ia adalah suami CEO, aku merasa perlu memberinya posisi itu. Sore itu, kami mengadakan negosiasi untuk finalisasi kontrak. Itu adalah pertemuan penting. Jadi aku hadir bersama staf kunci dari divisi penjualan dan pengembangan. Adnan juga ada di sana sebagai direktur. Ketika pertemuan selesai, perwakilan klien memberiku kartu namanya. Ibu Kirana, terima kasih atas penawaran yang luar biasa. Kami akan mempelajarinya dan menghubungi Anda minggu depan. Tiba-tiba Adnan menyela, Bapak Hartono, sistem perusahaan kami ini saya yang membangunnya sejak awal. Bagian teknis memang dikerjakan oleh tim developer, tapi seluruh model bisnisnya anggap saja saya yang merancangnya. Aku tertegun sejenak. Adnan tidak pernah terlibat dalam perencanaan dan hampir tidak ada hubungannya dengan pengembangan produk. Tapi aku tidak mungkin merendahkan suamiku di depan klien. Aku hanya tersenyum dan diam. Ketika kami kembali ke kantor, kepala akuntan kami, Maya, dengan hati-hati masuk ke ruanganku. Ibu Kirana, ada waktu sebentar. Tentu, Maya. Ada apa? Saya sedang merekap laporan kartu kredit korporat bulan ini. Ada beberapa hal yang aneh. Maya menyerahkan tabletnya padaku. Di layar tertera laporan kartu kredit korporat milik Adnan. Di kartu Pak Adnan, ada beberapa transaksi di restoran-restoran mahal di Tunjungan dicatat sebagai biaya representasi. Tapi di tanggal yang sama, divisi lain sudah mengajukan klaim biaya representasi dengan klaim yang sama. Jadi, ada pembayaran ganda begitu ya? Dan pembayaran di butik-butik anak ini saya sama sekali tidak mengerti. Bu, ini sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai biaya representasi. Aku menatap layar dengan saksama. Sebuah klinik premium di Graha Family, pameran perlengkapan bayi, toko merek kereta bayi mewah. Ini jelas-jelas pengeluaran pribadi. Aku akan urus ini, terima kasih, Maya. Baik, Bu Kirana. Setelah Maya keluar, aku lama menatap laporan itu. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah mulai muncul, tetapi saat itu aku masih mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Aku ingin percaya bahwa suamiku tidak akan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya secara diam-diam. Malam itu ketika aku pulang, Adnan sudah ada di rumah. Ia sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Tumben sudah pulang. Iya, makan malam dengan klien selesai lebih cepat. Aku tadi melihat laporan kartu kredit korporat. Ada beberapa transaksi aneh. Apa kamu sempat kehilangan kartu? Wajah Adnan menegang sesaat, tetapi ia segera tersenyum santai. Oh, itu salah satu klien, ada kebutuhan mendesak, jadi aku bayar pakai kartuku. Nanti uangnya diganti tunai. Termasuk perlengkapan bayi? Iya, anaknya baru lahir. Aku belikan sebagai hadiah dari perusahaan. Kenapa tidak? Aku tidak bertanya lebih lanjut. Saat itu aku memilih untuk percaya dan menutup mata. Atau lebih tepatnya, aku ingin menutup mata. Keesokan harinya, Ibu Ratna menelepon. Kirana, Sabtu ini ada pengajian untuk almarhum Om. Kamu bisa datang? Maaf, Bu Ratna. Akhir pekan ini benar-benar tidak bisa. Karena urusan kontrak, saya harus di kantor bahkan di akhir pekan. Begitu ya? Mau bagaimana lagi? Menantu kami kan bos besar, tapi acara keluarga tetap harus dihormati. Jadi, tolong tambahkan sedikit uang untuk persiapan acara dan makan-makan untuk kerabat. Berapa yang Ibu butuhkan? Kerabat yang datang akan banyak, jadi sekitar 10 juta cukuplah. Baik, akan saya transfer. Setelah menutup telepon, aku melakukan transfer. Di atas 5 juta yang rutin, aku menambahkan 10 juta lagi. Total 15 juta mengalir ke keluarga suamiku bulan itu. Begitulah musim semi 2025 berlalu. Aku tenggelam dalam pekerjaan, sementara Adnan terus memamerkan kartu nama direkturnya. Ibu mertuaku menelepon sebulan sekali dan aku mentransfer uang tanpa pernah terlambat. Pada hari transfer otomatis yang ke-120, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benakku. Berapa total uang yang telah kukirim selama 10 tahun ini? Aku mengambil kalkulator. Rp5.000 per bulan dikali 10 tahun adalah 600 juta. Jika ditambah semua transfer tambahan untuk hari raya dan acara keluarga, jumlahnya bisa lebih dari 800 juta. Dengan 800 juta, aku bisa membeli sebuah apartemen di kawasan premium Surabaya. Tapi selama ini aku tidak pernah sekalipun bertanya kemana sebenarnya uang itu pergi. Malam itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Sambil berbaring menatap langit-langit, aku teringat laporan kartu kredit Adnan. Perlengkapan bayi, klinik mewah, restoran mahal, dan 5 juta yang setiap bulan diambil Ibu Ratna. Rasanya semua itu saling terkait, tetapi aku belum bisa memastikannya. Namun, dadaku terasa sesak, seolah-olah kebenaran yang selama ini kututupi mulai perlahan-lahan terbentuk. Keesokan paginya, setibanya di kantor, aku langsung memanggil Maya. Maya,
Bisakah kamu siapkan laporan lengkap semua kartu kredit korporat selama 2 tahun terakhir, terutama periksa dengan teliti kartu milik Pak Adnan? Baik, Bu Kirana, apa terjadi sesuatu? Tidak, hanya ingin melakukan audit internal. Maya mengangguk dan keluar. Sore harinya, sebuah map tebal sudah ada di mejaku. Saat membukanya, aku sudah merasa akan menemukan sesuatu yang selama ini kuhindari, tapi aku belum membayangkan betapa kejamnya pengkhianatan itu. Aku mempelajari map itu selama seminggu penuh, hampir tidak tidur. Siang hari, aku menyelesaikan urusan pekerjaan, dan malamnya aku membuka laptop dan melacak setiap transaksi Adnan. Aku memasukkan semuanya ke dalam Excel berdasarkan tanggal, tempat, dan jumlah. Mencoba mencari sebuah pola, keanehan-keanehan mulai muncul satu persatu. Struk dari restoran Italia mahal di Tunjungan, biasanya tercetak setelah jam 8 malam pada hari kerja. Tapi saat kucocokkan dengan jadwal rapat yang dilaporkan Adnan, semua makan malam bisnisnya berakhir sebelum jam 5 sore. Dengan siapa ia makan malam dari jam 8 hingga 10 malam, yang lebih aneh lagi adalah pembelian perlengkapan bayi. Kereta bayi premium seharga 40 juta, satu set perabotan kamar bayi seharga 25 juta, kursi mobil impor seharga 15 juta. Pembelian-pembelian besar ini terjadi secara intensif dari musim gugur tahun lalu hingga awal tahun ini. Aku ingat betul periode itu. Sekitar bulan September tahun lalu, Ibu Ratna tiba-tiba menelepon. Kirana, bulan ini genteng di rumah harus segera diganti. Biayanya mahal sekali. Maaf, bisa tolong tambahkan sekitar 20 juta? Tentu, Bu Ratna. Akan saya transfer. Pada bulan Oktober dan November, aku juga mentransfer sejumlah uang tambahan dengan alasan serupa, dan waktu itu sangat cocok dengan saat Adnan aktif membeli perlengkapan bayi. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku masih belum bisa yakin. Mungkin ini hadiah untuk klien atau keponakan. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, aku mencatat daftar restoran yang paling sering digunakan Adnan untuk biaya representasi. Yang paling sering muncul adalah sebuah restoran fine dining di daerah Embong, Malang. Aku menemukan halaman Instagram mereka. Setelah lama menggulir lini masa, jariku berhenti. Sebuah unggahan dari bulan November tahun lalu. Foto makanan dengan keterangan. Makan malam dengan tamu spesial di restoran kami. Di salah satu foto, di latar belakang tampak sepasang kekasih yang sedikit buram. Pria itu adalah Adnan. Gadis di sebelahnya masih muda dan cantik. Ia menyibakkan rambut panjangnya ke satu bahu dan tertawa sambil menatap Adnan. Di antara mereka di atas meja ada gelas anggur dan lilin. Tanganku mulai gemetar. Tapi aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya, dan melanjutkan pencarian. Akun media sosial pribadi Adnan hampir tidak pernah diperbarui. Aku pun mulai memeriksa akun-akun karyawan, klien, dan kenalan bersama. Akhirnya aku menemukan bukti yang menentukan itu. Itu adalah unggahan salah satu klien dari bulan Desember. Keterangannya berbunyi, "Selamat atas pembukaan kafe teman baikku." Pada foto-foto itu terekam momen pembukaan sebuah kafe brunch yang trendy. Sebuah foto di mana mereka memotong pita membuat jantungku nyaris berhenti. Adnan berdiri di samping seorang gadis muda dan mereka bersama-sama memegang gunting. Itu adalah gadis yang sama dari restoran. Mereka tersenyum bahagia sementara orang-orang di sekitar bertepuk tangan. Kafe itu bernama Kopi Senja Alena. Aku mulai membaca komentar. "Selamat ya, Alena. Akhirnya mimpimu terwujud. Keren ya kalau ayahnya si kecil sangat mendukung seperti ini. Mau kasih kado apa ya buat pembukaan? Sesuatu untuk kafe atau untuk bayinya?" Kata-kata ayahnya si kecil menusuk otakku. Aku meletakkan ponsel dan duduk diam untuk waktu yang lama. Pikiranku kosong. Atau lebih tepatnya, semua kepingan puzzle tiba-tiba menyatu menjadi satu gambar utuh. Perselingkuhan Adnan, seorang anak, dan sebuah kafe untuk wanita itu. Dengan jari gemetar, aku mengetik nama kafe itu di mesin pencari. Lokasinya berada di lantai dasar sebuah gedung apartemen baru yang mewah di dekat pusat kota. Biaya sewa di sana pasti selangit. Dilihat dari foto interiornya, semuanya dibuat dengan sangat mewah. Untuk membuka kafe seperti itu, dibutuhkan modal minimal ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Dengan gaji Adnan, itu tidak mungkin. Di perusahaan ia menerima sekitar 30 juta per bulan, dan hampir semuanya habis untuk biaya hidupnya. Jadi dari mana uang itu berasal? Aku teringat pada Ibu Ratna, rupiah 5 juta setiap bulan selama 10 tahun tanpa jeda, dan permintaan tambahan yang terus-menerus, terutama yang semakin sering terjadi pada musim gugur yang lalu. Aku membuka laptop dan memeriksa riwayat transaksi bankku. Aku menghitung uang yang kukirim hanya untuk Ibu Ratna. Dari September hingga Februari, selain pembayaran rutin, aku mengiriminya tambahan sekitar 150 juta, dan waktu ini sangat cocok dengan periode ketika Adnan membeli perlengkapan bayi dan mempersiapkan pembukaan kafe.
Rasanya aku akan hancur. Mungkinkah ibu mertuaku memberikan uangku kepada selingkuhan putranya? Tidak, ini belum terbukti. Mungkin hanya kebetulan. Aku butuh lebih banyak fakta. Keesokan harinya aku memanggil Maya lagi. Maya, selain kartu korporat, apakah ada pengeluaran lain yang dilakukan Pak Adnan atas namanya melalui perusahaan? Atas namanya? Sebentar saya periksa. 10 menit kemudian ia kembali. Ibu Kirana, pada bulan November tahun lalu ada tagihan penggantian kaca depan mobil dinas Pak Adnan. Tapi pada periode itu, dia sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Ini terasa aneh. Waktu itu saya tanya dan dia bilang mobilnya diserahkan ke jasa supir pribadi dan di sanalah rusak. Saya tidak mendalaminya lebih jauh. Supir pribadi saat perjalanan dinas ke luar negeri? Iya, saya juga heran, tapi dia menyatakannya dengan sangat yakin. Aku memeriksa data perjalanan dinas Adnan pada bulan November. Ia terbang ke sebuah pameran di Singapura selama 5 hari. Tetapi fakta bahwa mobil dinasnya selama itu berkeliling Surabaya adalah hal yang sangat absurd. Maya, apakah kita masih menyimpan data GPS tracker mobil itu untuk periode tersebut? Saya cek sekarang. Setengah jam kemudian, catatan rute mobil itu ada di hadapanku. Selama 5 hari Adnan seharusnya berada di Singapura. Mobil dinas itu setiap hari terparkir di dekat sebuah rumah sakit ibu dan anak premium di Graha Family. Graha Family. Melihat nama itu, aku mengerti segalanya. November adalah waktu kelahiran anak itu, dan Adnan dengan dalih perjalanan dinas merawat selingkuhannya dan bayinya di rumah sakit menggunakan mobil perusahaan. Aku mencari harga di rumah sakit itu adalah salah satu tempat termahal di Surabaya. Menginap di kamar VVIP harganya sekitar 100 juta. Siapa yang membayarnya? Aku tidak punya akses ke laporan bank ibu mertuaku, tetapi secara intuitif aku tahu uang yang kutransfer telah digunakan untuk membiayai selingkuhan suamiku dan anak mereka. Malam itu, setelah pulang ke rumah, aku tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Adnan. Seperti biasa, aku makan malam, menonton TV, dan pergi tidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Mendengarkan dengkuran Adnan, aku berpikir, apa yang ada di pikiran orang ini, bagaimana rasanya membesarkan anak dari wanita lain dengan uang hasil kerja keras istrinya, dan ibu mertuaku. Bagaimana perasaannya menerima uang dari menantu yang tersiksa oleh rasa bersalah, lalu menggunakannya untuk mensponsori perselingkuhan putranya. Air mataku mengalir, tapi aku tidak menangis bersuara. Bukan karena takut membangunkannya, tetapi karena aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku pada makhluk hina ini. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor, melainkan langsung ke kopi senja Alena di lantai dasar sebuah gedung apartemen mewah. Ketika aku membuka pintu, aku disambut oleh alunan musik jazz yang tenang, interior yang gaya dan mahal, dinding yang sepenuhnya tertutup tanaman hijau, dan pernak-pernik desainer yang lucu di ambang jendela. Di belakang konter, berdirilah dia. Secara langsung, Alena terlihat lebih muda daripada di Instagram. Sekitar 28 tahun, tidak lebih. Ia menyambutku dengan senyum cerah. Selamat datang. Sendirian? Iya, silakan duduk di meja ini. Aku duduk di dekat jendela. Sambil berpura-pura mempelajari menu, aku mengamati kafe dengan saksama. Pandanganku tertuju pada sebuah foto berbingkai di dinding. Foto dari acara pembukaan, Adnan dan Alena bersama-sama memotong pita. Senyum bahagia. Tanganku gemetar, tetapi wajahku tetap tenang. Siap memesan? Alena mendekat. Americano, tolong. Baik, 1 menit. Sambil ia membuat kopi, aku mempelajari setiap detail. Mesin kopi yang mahal, peralatan makan impor, etalase kue yang mewah. Semua ini dibangun dengan uangku. Uang yang kusisihkan dari diriku sendiri demi keluarga suamiku. Kopi diantar. Selamat menikmati. Terima kasih. Aku menyesap kopi, rasanya enak, tapi hatiku terasa pahit. Saat keluar dari kafe, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan lagi menutup mata. Aku tidak akan lagi bersabar. Sekarang waktunya mengumpulkan bukti. Bukan emosi, tapi fakta. Bukan dugaan, tapi dokumen. Aku akan membongkar kebusukan mereka dan mengambil kembali semua yang telah mereka curi dariku sampai rupiah terakhir. Selama minggu berikutnya, aku secara metodis mengumpulkan bukti. Aku menekan semua emosi dan bertindak seolah-olah sedang menangani sebuah proyek bisnis yang rumit. Pertama-tama aku mencari firma hukum, mencari pengacara spesialis perceraian, dan memilih Bapak Guntur Prawiro yang berspesialisasi dalam perceraian pemilik bisnis. Ketika kami bertemu di ruang rapat kantornya, Guntur memberikan kesan sebagai orang yang tenang, namun sangat tajam. Ibu Kirana, silakan ceritakan. Mari kita pahami dulu bagaimana saya bisa membantu Anda. Aku meletakkan semua materi di atas meja. Laporan kartu kredit korporat Adnan, data GPS, tangkapan layar dari media sosial, dan laporan transferku kepada Ibu Ratna.
Fakta perselingkuhan suami sudah jelas. Apa yang sebenarnya ingin Anda ketahui? Ini bukan hanya soal perceraian. Saya ingin tahu persis kemana perginya uang yang saya transfer ke ibu mertua saya. Pengacara itu mengangguk. Kita perlu mendapatkan akses ke pergerakan dana di rekening ibu mertua Anda. Tapi menurut hukum itu tidak mudah tanpa persetujuannya. Tidak ada cara lain, kita bisa melacak aliran keuangan si wanita itu sendiri. Jika ternyata rekeningnya menerima sejumlah besar uang dari ibu mertua Anda, dalam proses persidangan, kita bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan laporan banknya. Apa yang perlu dilakukan untuk itu? Pertama, kita periksa informasi bisnis wanita ini. Anda bilang dia punya kafe? Iya. Di dekat pusat kota, buka bulan Desember tahun lalu, Guntur membuka laptopnya dan mulai mencari data. Baik Alena, 28 tahun. Izin usaha perorangan terdaftar pada November tahun lalu. Dilihat dari skalanya, investasi awalnya cukup besar. Kira-kira berapa? Menurut perkiraan sekitar 800 juta hingga 1 miliar. Untuk kafe format seperti ini, itu investasi yang serius. 1 miliar? Dengan gaji Adnan itu tidak mungkin. Dari mana uangnya, Pak Guntur? Bisakah kita mencari tahu siapa yang membayar rumah sakit ibu dan anak itu? Itu institusi medis, ada kerahasiaan medis. Tapi kita bisa mengajukan permintaan resmi dari pengacara. Meskipun tanpa putusan pengadilan, mereka kemungkinan tidak akan mengungkap siapa pembayarnya. Aku pulang dan terus menggali. Aku masuk ke situs web rumah sakit di Graha Family itu. Biaya paket VVIP untuk persalinan dan pemulihan pasca melahirkan mulai dari 100 juta. Jika dia melahirkan pada bulan November, berarti dia berada di sana sampai awal Desember. Aku memeriksa lagi transferku ke Ibu Ratna. Oktober tahun lalu, transfer rutin 5 juta plus tambahan 20 juta untuk perbaikan atap. November, transfer rutin 5 juta plus tambahan 30 juta untuk acara keluarga. Total tambahan 50 juta dalam 2 bulan. Tentu ini tidak cukup untuk seluruh biaya rumah sakit, tapi jelas merupakan bagian dari pembayaran. Malam itu juga aku meminta bantuan Maya. Maya, bisakah kamu memeriksa laporan pengeluaran korporat Adnan di mana ia melakukan transfer ke vendor berdasarkan nomor rekening? Ibu Kirana, saya tidak bisa melihat rekening pribadi, tapi saya bisa memeriksa laporan uang muka di mana ia mengkompensasi pengeluarannya dari kas perusahaan. 2 hari kemudian, Maya masuk ke ruanganku dengan wajah cemas. Ibu Kirana, ini sangat aneh. Aku membuka file itu. Adnan membuat banyak sekali laporan pertanggungjawaban dana. Pembelian voucher hadiah dari mal mewah untuk mitra senilai 50 juta. Bantuan sponsor untuk kontraktor senilai 75 juta. Biaya pemasaran senilai 80 juta. Sulit untuk memeriksa apakah uang ini benar-benar sampai ke vendor karena dokumen pendukungnya entah tidak ada atau palsu. Maya, sejak kapan pengeluaran seperti ini dimulai? Sejak paruh kedua tahun lalu. Sebelumnya tidak pernah ada jumlah sebesar ini. Paruh kedua tahun lalu, waktu ketika Alena hamil dan bersiap membuka kafe. Aku tidak tahan lagi. Tapi mendesak Adnan sekarang terlalu dini. Aku butuh kartu truf terakhir yang menentukan. Keesokan harinya aku berdiri di depan sebuah kompleks apartemen mewah tidak jauh dari kafe. Hanya butuh 5 menit berjalan kaki. Aku menemukan alamat ini berkat geotak di media sosial. Aku mendekati petugas keamanan, berpura-pura sebagai kurir. Permisi, Ibu Alena tinggal di sini, apartemen 1204, benar? Oh, iya benar. Tapi beliau sedang tidak ada. Biasanya siang hari di kafenya. Apartemen 1204. Aku mengingat nomornya. Setelah pulang, aku mencari data sewa dan jual di kompleks itu. Harga beli mulai dari 2,5 miliar, harga sewa 20 juta per bulan. Sekali lagi, jumlah yang tidak terjangkau bagi Adnan. Malamnya ketika Adnan pulang kerja, aku sedang menyiapkan makan malam. Kirana, bagaimana rapat hari ini? Biasa saja. Kamu? Lancar juga. Negosiasi dengan klien berjalan sukses. Bohong, aku sendiri yang memeriksa kalendernya. Tidak ada rapat apapun hari ini. Oh ya, baguslah. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Kami makan malam dalam diam. Aku mencuci piring dan bersikap seperti biasa. Tapi di dalam diriku, hitungan mundur telah dimulai. Aku sudah punya hampir semuanya. Perselingkuhan Adnan, anak Alena, kafe, dan apartemen, serta jejak keuangan yang mengarah ke perusahaanku. Tinggal satu hal lagi. Membuktikan bahwa ibu mertuaku mentransfer uangku kepada Alena. Keesokan paginya, aku menelepon pengacaraku. Pak Guntur, bagaimana jika saya bertanya langsung pada ibu mertua saya? Saya tidak menyarankan itu. Dia bisa panik dan mulai menghilangkan bukti. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kita sudah punya cukup bukti perselingkuhan untuk perceraian. Anda juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi moral kepada si wanita itu. Tapi untuk membuktikan persekongkolan ibu mertua Anda dan menuntutnya atas perolehan tidak sah, Guntur berpikir sejenak. Apakah Anda punya akses ke percakapan mereka? SMS atau aplikasi pesan?
Tidak, jika kita bisa menemukan percakapan mereka, itu akan menjadi bukti 100%. Setelah menutup telepon, aku berpikir, percakapan di mana bisa kudapatkan? Tiba-tiba aku mendapat ide. Ponsel Adnan. Dia sering meninggalkannya di meja rumah. Aku tahu kata sandinya. Itu adalah tanggal pernikahan kami. Jika dia adalah perantara antara ibunya dan selingkuhannya, jejaknya pasti ada. Malam itu ketika Adnan sedang mandi, aku diam-diam mengambil ponselnya, memasukkan kata sandi, dan membuka WhatsApp. Sekilas tidak ada yang mencurigakan, tapi aku masuk ke folder archive chats dan menemukan apa yang kucari. Sebuah grup chat berisi 3 orang, Adnan, Ibu Ratna, dan Alena. Tanganku gemetar, tapi dengan kepala dingin aku menggulir riwayat percakapan. 15 Oktober 2024. Ibu Ratna. Alena sayang. Hari ini ibu transfer sebagian uang untuk rumah sakit ya. Uang dari Kirana sudah masuk. Alena. Terima kasih banyak Bu. Minggu depan saya masuk rumah sakit. Adnan. Makasih ya Ma. Nanti Adnan ganti semuanya. 8 November 2024. Ibu Ratna. Alena sayang. Syukurlah cucu ibu lahir sehat. Kalau butuh apa-apa bilang saja. Alena. Terima kasih Bu Ratna. Berkat ibu, saya bisa istirahat di kamar yang nyaman. Bayinya sehat. Adnan. Ma, bulan ini bisa minta tambahan lagi ke Kirana? Ibu Ratna. Beres, biar Mama yang urus. 20 Desember 2024. Alena. Bu Ratna. Hampir semua siap untuk pembukaan kafe. Tinggal bayar sisa ke kontraktor. Ibu Ratna. Berapa yang dibutuhkan? Alena. Sekitar 75 juta, Bu. Ibu Ratna. Oke, minggu ini ibu kirim. Adnan. Mama penyelamat. Adnan janji pasti ganti. Aku tidak sanggup membaca lebih jauh. Pandanganku menggelap. Aku segera memotret semua percakapan itu dengan ponselku. Ini adalah bukti langsung. Suara air di kamar mandi berhenti. Aku buru-buru meletakkan kembali ponsel Adnan dan duduk di sofa. Ketika dia keluar, aku berpura-pura menonton berita. Kirana? Nonton apa? Berita biasa. Aku lapar. Bisa masakin mie instan? Tentu. Sambil dia berjalan ke dapur, aku mengepalkan tanganku. Sekarang aku punya semuanya. Perselingkuhan, anak, kafe, apartemen, dan yang terpenting, ibu suamiku membiayai semua ini dengan uangku. Selama 10 tahun aku mensponsori keluarga mereka karena rasa tanggung jawab. Dan uang itu digunakan untuk membayar pengkhianatan suamiku. Sambil merebus mie instan, aku merencanakan langkah selanjutnya. Aku tidak akan berteriak, menangis, atau membuat keributan. Aku akan bertindak dengan perhitungan. Aku akan membuat mereka membayar semuanya, sesuai hukum. Dan hal pertama yang kulakukan, pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 11 malam, aku membuka aplikasi mobile bankingku. Aku menemukan pembayaran otomatis ke rekening ibu mertuaku setiap tanggal 25, Rp5.000. Selama 10 tahun tanpa henti, jariku membeku di atas tombol hentikan. Aku tidak ragu lama. Klik, pembayaran otomatis dibatalkan. Melihat notifikasi itu, aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku, dan pada saat yang sama, ketegangan mulai terasa. Permainan telah dimulai. Jika pasokan oksigen dihentikan, wajah asli mereka akan segera terlihat. Keesokan paginya, aku berangkat kerja lebih awal dari biasanya, sebelum Adnan bangun. Aku tidak ingin melihatnya. Setibanya di kantor, aku langsung memanggil Maya. Maya. Mulai hari ini blokir kartu kredit korporat Adnan dan batalkan aksesnya ke mobil dinas. Bu Kirana, kenapa mendadak sekali? Jika dia bertanya, katakan aku sendiri yang akan bicara dengannya. Lakukan sekarang juga. Baik, Bu. Kemudian aku menelepon kepala keamanan, Pak Wawan. Pak Wawan, mulai hari ini batasi akses untuk Adnan. Blokir kartunya untuk masuk ke ruang direksi, ruang server, dan akuntansi. Bu Kirana, boleh saya tahu alasannya? Kita sedang melakukan audit internal. Detailnya nanti. Siap laksanakan. Semua perintah telah diberikan. Kini Adnan bukan siapa-siapa di perusahaan. Tanpa kartu, tanpa mobil, tanpa akses ke ruang-ruang penting. Sekitar jam 10 pagi, dia meneleponku. Kirana, kartuku tidak bisa dipakai. Aku mau makan siang sama klien, tapi pembayarannya ditolak. Oh, itu karena kita sedang ada audit keuangan internal. Jadi aku memblokir sementara semua kartu. Sedang ada pemeriksaan biaya representasi, dan kamu bahkan tidak memberitahuku, aku ini direktur kemitraan. Justru karena kamu direktur, audit dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Adnan sepertinya kehilangan kata-kata. Lalu sampai kapan kartunya diblokir? Sampai semua selesai diperiksa. Mungkin sekitar seminggu. Untuk sementara bayar pakai kartumu sendiri. Kirana, apa-apaan ini? Aku langsung menutup telepon. Tibalah tanggal 25. Sekitar jam 9 pagi,
ibu mertuaku menelepon. Tepat seperti yang kuduga. Kirana, iya, Bu Ratna, transferan bulan ini belum masuk. Suaranya lembut, tetapi ada sedikit kepanikan di dalamnya. Oh, maaf, Bu. Mungkin saya lupa. Nanti saya lihat. Iya, kamu kan sibuk. Ibu mengerti. Tapi Kirana, ibu sekarang sangat butuh uang, sudah akhir bulan. Memangnya ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa. Hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja. Tidak cukup. Lalu ia melanjutkan, aku mengerti kamu sibuk. Tapi kalau menantu yang bahkan tidak pernah muncul di acara keluarga sekarang juga berhenti membantu secara finansial, rasanya agak keterlaluan. Ya, tidakkah kamu merasa begitu? Mendengar itu, semua emosi yang telah kupendam selama 10 tahun meluap ke tenggorokan. Tapi aku tetap menjaga ketenangan yang dingin. Bu Ratna, coba minta uang itu dari ibu cucu baru ibu. Keheningan menyelimuti telepon. 5 detik, 10 detik. Apa? Suara ibu mertuaku berubah drastis. Semua kelembutan lenyap. Yang tersisa hanya nada tajam. Kirana, apa yang kamu bicarakan? Saya tahu untuk apa ibu menggunakan uang saya. Untuk rumah sakit di Graha Family, untuk sewa apartemen mewah, untuk membuka kafe. Saya tahu ibu mentransfer semuanya ke Alena. Kamu. Saya sudah membaca percakapan kalian di ponsel Adnan. Uang dari Kirana sudah masuk. Akan kutransfer untuk rumah sakit. Kalau butuh uang untuk interior, bilang saja. Saya sudah melihat semuanya. Ibu mertuaku terdiam. Selama 10 tahun, ibu menekan rasa bersalah saya karena saya sibuk bekerja dan melewatkan acara keluarga. Ibu bilang saya harus mengimbanginya dengan uang. Saya percaya pada ibu dan saya membayarnya. Tapi saya tidak pernah menyangka ibu akan mensponsori persalinan selingkuhan suami saya. Kirana, itu tidak benar. Ibu tidak akan mendapatkan sepeser pun lagi dari saya. Sekarang perah saja uang dari menantu kesayangan ibu, si Alena itu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibu suamimu. Bu Ratna mulai berteriak, tapi itu tidak lagi mempengaruhiku. Pengacara saya akan menghubungi ibu. Selamat tinggal. Aku menutup telepon, ponsel berdering lagi. Tapi aku mengabaikannya. Dia menelepon 10 kali berturut-turut. Setengah jam kemudian, Adnan menelepon. Kirana, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ibu menelepon sambil menangis. Katanya kamu menolak memberi uang dan bicara yang tidak-tidak. Aku hanya mengatakan fakta. Fakta apa? Kamu sudah gila ya? Suaranya bercampur antara panik dan marah. Adnan, aku memanggil namanya dengan dingin. Pulang ke rumah jam 8 malam ini, kita perlu bicara. Kalau kamu tidak datang, aku akan langsung ke langkah berikutnya. Langkah apa lagi? Kamu akan tahu. Aku kembali menutup telepon. Siangnya aku menelepon pengacaraku. Pak Guntur, kita mulai. Anda siap? Tentu, Bu Kirana. Anda berencana bicara dengan suami malam ini. Akan direkam? Iya. Kalau begitu ada beberapa aturan. Pertama, jangan ada agresi atau hinaan dari pihak Anda. Kedua, rekam dengan jelas momen di mana dia mengakui kesalahannya. Ketiga, jangan ada ancaman atau tuntutan ilegal. Saya mengerti. Dan Bu Kirana, jika dia memohon pengampunan, jangan goyah. Orang yang berkhianat sekali akan berkhianat lagi. Jangan khawatir, saya sudah memutuskan. Setelah menutup telepon, aku mengirim pemberitahuan ke seluruh karyawan. Mulai besok, perusahaan akan memulai proses audit internal. Perhatian khusus akan diberikan pada laporan keuangan Departemen Hubungan Kemitraan dan pengeluaran untuk keperluan representasi. Mohon siapkan semua dokumen yang relevan. Adnan memimpin departemen itu. Melihat pemberitahuan ini, dia akan langsung sadar bahwa jeratnya semakin ketat. Pukul 8 malam, aku duduk di ruang tamu menunggu Adnan. Perekam suara di ponselku sudah menyala. Tepat pukul 8:15, kunci pintu berbunyi. Adnan masuk. Wajahnya merah padam, matanya gelisah. Kirana, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu katakan pada ibu? Duduk, aku menunjuk ke sofa. Dia ragu-ragu tapi kemudian duduk. Adnan, siapa itu Alena? Pemilik kopi senja Alena. Kafe itu buka bulan Desember dan di Instagramnya ada foto kalian berdua memotong pita. Adnan pucat pasi. Itu hanya teman, diundang ke acara pembukaan, jadi aku datang untuk memberi selamat. Lalu persalinan teman ini, kenapa ibumu yang membayarnya? Pada bulan November, saat kamu pura-pura dinas, mobil dinasmu selama 5 hari terparkir di rumah sakit di Graha Family. Data GPS-nya ada padaku. Adnan membuka dan menutup mulutnya seperti ikan. Kirana, dengar, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Jawab satu pertanyaan saja. Aku menatap matanya lekat-lekat. Apakah itu anakmu? Hening, keheningan yang panjang dan berat. Kemudian Adnan menundukkan kepalanya dan bergumam, maafkan aku. Pada saat itu,
Semuanya benar-benar berakhir. Suamiku punya anak di luar nikah dan selama ini menghidupi keluarga keduanya dengan uangku, uang yang kuberikan pada ibunya. Ibumu tahu semuanya. Dia hanya mencoba membantuku. Dengan uangku. Kirana, sungguh. Maafkan aku. Kejadiannya begitu saja. Begitu saja kamu selingkuh. Begitu saja dia melahirkan, dan begitu saja kamu membukakan kafe untuknya. Adnan tidak bisa menjawab. Adnan, kemasi barang-barangmu. Apa? Mulai hari ini kamu tidak lagi tinggal di sini. Apartemen ini atas namaku, dibeli sebelum menikah. Kamu tidak punya tempat di sini. Kirana, kumohon, beri aku satu kesempatan. Aku salah, aku akan akhiri semuanya dengan Alena. Lalu anaknya kita anggap saja tidak ada? Tidak, aku akan membayar tunjangan anak, tapi kita tidak harus bercerai karena ini, kan? Aku tertawa sinis. Sungguh tidak masuk akal, kamu sungguh luar biasa. 10 tahun membohongiku. Menghidupi wanita lain dengan uangku, melibatkan ibumu sebagai kaki tangan. Dan sekarang kamu minta maaf? Kirana, besok kamu juga tidak perlu datang ke kantor. Aku pecat kamu dari posisi direktur. Dan terkait penggelapan dana perusahaan, aku akan membuat laporan. Semua dokumen akan kamu terima dari pengacaraku. Adnan semakin pucat. Perusahaan juga akan kamu ambil? Kamu tahu kan, tanpaku, aku yang mencari klien. Berhenti berbohong, kamu tidak pernah membawa satu klien pun. Semuanya dikerjakan oleh tim penjualan dan pengembangan. Kamu hanya pamer kartu nama karena kamu suami CEO. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tidur. Kemasi barangmu dan enyah dari sini sebelum tengah malam, atau aku panggil polisi. Kirana. Tolong. Teriaknya di belakangku. Tapi aku menutup pintu. Di balik pintu yang tertutup itu, untuk pertama kalinya aku menangis sejadi-jadinya. 10 tahun. Kepahitan dari pengkhianatan orang yang kupercayai. Rasa sakit karena ibunya secara sinis memanfaatkanku. Perasaan bahwa segalanya telah runtuh. Tapi aku tidak menangis lama. Sekarang bukan waktunya untuk air mata. Sekarang waktunya untuk berperang. Keesokan harinya, setelah Adnan pergi, aku pergi ke pengacara dengan semua materi yang terkumpul dan rekaman percakapan. Bu Kirana. Percakapannya terekam? Iya. Ini. Guntur mendengarkan rekaman itu. Terdengar jelas. Bagaimana Adnan mengakui kesalahannya dan mengkonfirmasi bahwa ibunya membantunya. Luar biasa. Untuk membuktikan kesalahan dalam perceraian ini sudah cukup. Sekarang kita punya 3 jalur kerja. Guntur mulai menulis di papan tulis. Pertama, gugatan cerai dan pembagian harta. Sayangnya, kompensasi besar untuk perselingkuhan itu sendiri tidak ada. Tapi kita akan menekan dalam pembagian harta dan membuktikan bahwa dia menghabiskan harta bersama untuk merugikan keluarga. Kedua, gugatan untuk pengembalian dana atas dasar perolehan tidak sah kepada ibu mertua Anda dan Alena. Anda mentransfer uang untuk kebutuhan keluarga, dan ibu mertua Anda memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda. Menurut KUH Perdata, kita punya hak penuh untuk menuntut uang itu kembali. Mendengar itu, untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lega. Dokumentasinya bagaimana? Laporan dari rumah sakit, transfer untuk sewa, untuk kafe, kita akan membutuhkan bukti transfer bank. Percakapan WhatsApp Anda adalah dasar yang sangat baik bagi pengadilan untuk meminta data aliran dana di rekening mereka. Saya mengerti. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah melindungi kepentingan perusahaan Anda. Ini sudah bisa masuk ke ranah pidana. Penggunaan kartu korporat untuk kepentingan pribadi, laporan uang muka palsu. Ini adalah pasal penggelapan dana. Apakah Anda siap sejauh itu? Aku berpikir, aku tidak ingin memenjarakannya, tapi aku ingin mengembalikan uang yang dicuri dari perusahaan dan memastikan dia tidak akan pernah berani mendekati bisnisku lagi. Kalau begitu, kita ajukan gugatan perdata untuk ganti rugi material kepada badan hukum, dan kita lakukan prosedur pemecatan berdasarkan pasal kehilangan kepercayaan. Di anggaran dasar perusahaan ada aturan tentang pemberhentian direktur? Ada. Bagus. Adakan rapat dewan direksi minggu ini. Tunjukkan semua bukti ini kepada mereka. Kembali ke kantor. Aku tidak menemukan Adnan. Siang harinya, sebuah pesan masuk darinya. Kirana, kumohon. Ayo kita bertemu dan bicara. Aku mengabaikannya. Pukul 3, Maya berlari ke ruanganku. Ibu Kirana, saya sudah merangkum semua laporan Pak Adnan. Lihat ini. Selama 2 tahun terakhir, Adnan telah menarik sekitar 1,5 miliar melalui laporan uang muka dan kartu korporat. Lebih dari setengahnya tidak memiliki dokumen pendukung yang layak, hanya dicatat sebagai pemasaran dan biaya representasi. Dan jumlah sebesar itu bisa keluar tanpa konfirmasi? Iya, Bu. Dia kan direktur dan juga suami ibu. Mungkin kami terlalu longgar dalam hal ini. Ini salah saya, kata Maya sambil menunduk. Ini bukan salahmu, Maya.
Ini salahku karena tidak mengawasi. Buatkan salinannya untuk pengacara. Baik, Bu. Malamnya, Alena menelepon. Awalnya aku tidak mau menjawab nomor tak dikenal. Tapi akhirnya aku angkat. Halo, Ibu Kirana? Ini Alena. Suaranya terdengar sangat tenang. Saya dengarkan. Saya tahu dari Adnan bahwa Anda sudah tahu semuanya. Saya ingin meminta maaf. Saya salah. Sejak awal saya tahu dia sudah menikah. Tapi saya tetap. Alena terdiam, lalu berkata, Ibu Kirana, saya juga korban. Korban? Adnan bilang kalian akan segera bercerai, bahwa dia punya setengah saham di perusahaan Anda, dan setelah cerai dia akan dapat uang banyak. Aku tertawa, sungguh absurd. Saham di perusahaan ini. Saya adalah pendiri tunggal. 100% saham milik saya. Adnan tidak punya 1% pun. Apa? Dan soal dia akan dapat uang banyak setelah cerai, mengingat penggelapan dana dari kas perusahaan, dia akan keluar dari pernikahan ini dengan utang yang sangat besar. Aku mendengar Alena menarik napas berat di telepon. Jadi, dia membohongi saya. Ibu Kirana, saya menelepon bukan tanpa alasan. Suaranya mulai bergetar. Saya sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Cicilan modal kafe sudah jatuh tempo. Uang sewa apartemen tidak ada. Anak butuh biaya, dan Adnan tidak mengangkat telepon. Itu bukan masalah saya. Ibu Kirana, kumohon. Saya percaya padanya. Alena, aku memotongnya dengan dingin. Saat berhubungan dengan pria beristri, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Seharusnya Anda memeriksa dulu siapa istrinya, dan siapa pemilik uang yang sebenarnya. Jangan harapkan simpati dari saya. Dan jika Anda butuh sesuatu dari Adnan, ajukan tuntutan tunjangan anak melalui pengadilan. Jangan telepon saya lagi. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar karena marah dan jijik. Malam itu, Adnan menelepon lagi. Kali ini aku menjawab. Kirana, Alena menuntut aku menandatangani perjanjian tunjangan anak 10 juta sebulan. Bagus. Sesuai hukum, kamu wajib bayar. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu memecatku. Kartu diblokir. Itu masalahmu. Kirana, kumohon bantu aku. Aku bisa mati. Tidak akan, kamu masih harus bolak-balik ke pengadilan, mengembalikan utang ke perusahaan. Aku menutup telepon. Keesokan harinya, aku mengumpulkan dewan direksi. Sambil meletakkan dokumen di meja, aku mengumumkan, agenda hari ini, pemberhentian Direktur Hubungan Kemitraan, Adnan Prakoso. Bisik-bisik terdengar di ruangan. Ibu Kirana, ada apa? Selama 2 tahun terakhir, Direktur Adnan telah menggunakan dana korporat untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian perusahaan lebih dari 1,5 miliar melalui pemalsuan laporan uang muka. Selain itu, dia tidak menjalankan tugasnya sambil tetap menerima gaji dan bonus. Aku menunjukkan kepada mereka laporan keuangan, data GPS, dan struk palsu. Fakta-fakta berbicara sendiri. Berdasarkan hal ini, sesuai anggaran dasar perusahaan, saya mengajukan pemungutan suara untuk memberhentikan Saudara Adnan Prakoso berdasarkan pasal kehilangan kepercayaan. Dewan direksi saling pandang. Ibu Kirana, apakah ini tidak ada unsur motif pribadi? Tanya salah satu direktur dengan hati-hati. Motif pribadi kita selesaikan di pengadilan perceraian. Ini murni masalah keamanan perusahaan. Jika dia bukan suamiku, dia sudah dipecat dan masuk penjara setahun yang lalu. Siapa yang setuju? Semua suara setuju dengan bulat. Setelah rapat, aku mengirimkan surat pemberhentian resmi kepada Adnan. Sore harinya, Adnan muncul di depan kantor. Petugas keamanan meneleponku, Ibu Kirana, Pak Adnan ada di lobi. Aksesnya diblokir. Dia marah-marah. Bagaimana? Biarkan saja di sana. Jangan izinkan masuk. Siap. Aku mendekati jendela dan melihat ke bawah. Adnan berdiri di dekat pintu masuk, menatap ke atas. Dia terlihat menyedihkan. Kemana perginya pria yang kucintai 10 tahun lalu? Apakah dia pernah benar-benar ada? Telepon bergetar. Ibu mertuaku menelepon. Aku tidak menjawab. Sebuah pesan masuk. Kirana, kita perlu bertemu. Kumohon. Aku menghapus pesan itu. Larut malam, pengacaraku menelepon. Bu Kirana, pengacara suami Anda sudah menghubungi saya. Sudah? Iya. Mereka menawarkan kesepakatan damai. Perceraian cepat. Tapi mereka meminta agar kita tidak mengajukan gugatan penggelapan dan membiarkannya mendapatkan sebagian harta. Tolak. Berarti kita lanjut ke pengadilan? Iya. Sampai jumpa di pengadilan. Sebulan kemudian, sidang pertama digelar. Juli 2025, panas Surabaya yang menyengat. Ketika aku masuk ke ruang sidang, Adnan sudah duduk di samping pengacaranya. Penampilannya sangat berubah. Jasnya terlihat kebesaran. Wajahnya tirus. Hakim masuk dan sidang dimulai. Guntur berdiri. Yang mulia, penggugat menuntut pembatalan perkawinan karena kesalahan tergugat sehubungan dengan perselingkuhan serta pembagian harta. Selain itu,
Diajukan gugatan perdata terpisah untuk menuntut ganti rugi dari tergugat sebesar 1,5 miliar sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan penggugat. Pengacara Adnan menolak. Yang mulia, klien saya mengakui fakta perselingkuhan, namun jumlah kerugian perusahaan yang diklaim terlalu dibesar-besarkan. Banyak dari pengeluaran tersebut bersifat representatif dan diperlukan untuk bisnis. Diperlukan untuk bisnis, sela Guntur, pembelian kereta bayi, pembayaran rumah sakit bersalin mewah, dan pembelian perabotan untuk kafe selingkuhannya. Apakah itu pengeluaran representatif? Hakim mengerutkan kening sambil membolak-balik dokumen. Pihak tergugat, apakah ada bukti sifat bisnis dari pengeluaran ini? Pengacara Adnan tergagap. Klien saya mengakui sebagian penggunaan dana yang tidak semestinya, tetapi bersikeras bahwa jumlah 1,5 miliar tidak berdasar. Jumlah itu berdasar. Guntur menyerahkan map tebal kepada hakim. Di sini ada hasil audit independen dan konfirmasi dari para vendor. 70% dari struk terbukti palsu atau tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Saya terima sebagai bukti, kata hakim. Setelah sidang, Adnan mencoba mendekatiku di koridor. Kirana tunggu. Pak Guntur, kita pergi. Aku bahkan tidak meliriknya. Kembali ke kantor, aku bertemu Maya. Ibu Kirana, bagaimana sidangnya? Semua berjalan sesuai rencana. Laporanmu sangat membantu. Maya, terima kasih. Syukurlah, tapi Bu Kirana, Maya merendahkan suaranya. Di kantor ada gosip. Semua orang tahu Anda akan bercerai dengan Pak Adnan. Aku tahu hal ini tidak bisa disembunyikan. Apakah ini berat untuk Ibu? Di mata Maya, terbaca simpati yang tulus. Tidak apa-apa, aku malah lebih lega. Tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Malam itu, aku menerima salinan gugatan dari Alena kepada Adnan tentang penetapan ayah dan tuntutan tunjangan anak 10 juta per bulan. Sambil menatap kertas itu, aku berpikir, dari mana Adnan akan mendapatkan uang sebanyak itu? Dipecat dengan tidak hormat. Kartuku diblokir. Ibunya tidak bisa lagi memeras uang dariku. Keesokan harinya, sebuah pesan datang dari ibu mertuaku. Kirana, Ibu salah. Tolong, mari kita bicara. Demi Tuhan. Untuk pertama kalinya dia mengakui kesalahan, tapi aku tidak menjawab apa-apa. 2 minggu kemudian, sidang kedua digelar. Kali ini kasus yang disidangkan adalah gugatanku kepada Alena dan Ibu Ratna atas perolehan tidak sah. Alena hadir di ruang sidang. Melihatku, dia langsung menundukkan kepala. Guntur memaparkan bukti. Tergugat Alena menjalin hubungan di luar nikah dengan suami penggugat. Mengetahui bahwa dia sudah menikah, Alena menerima keuntungan materi yang signifikan darinya dan ibunya, yang sumbernya adalah dana dari penggugat. Pengacara Alena membantah, klien saya telah disesatkan. Adnan Prakoso menjanjikannya perceraian yang akan segera terjadi dan mengklaim bahwa itu adalah uang pribadinya. Disesatkan? Guntur menampilkan cetakan di layar. Ini adalah percakapan dari aplikasi pesan antara Adnan dan Alena. Kutipan. Hati-hati ya, jangan sampai istriku curiga. Dia tahu betul status tergugat. Alena menjadi pucat. Selanjutnya, tergugat Alena menerima keuntungan materi yang tidak sah dari ibu mertua penggugat, Ibu Ratna. Dari Oktober hingga Februari, total 300 juta ditransfer ke rekening Alena dan kontraktor kafenya. Hakim memeriksa bukti transfer, di mana bukti bahwa dana ini milik penggugat. Ini adalah laporan bank klien saya. Guntur menyerahkan dokumen. Setiap tanggal 25 dia mentransfer 5 juta kepada Ibu Ratna, dan transfer dari Ibu Ratna ke Alena dilakukan pada hari berikutnya, atau sehari setelah dana tersebut masuk. Lebih jauh lagi, dalam obrolan grup, Ibu Ratna secara eksplisit menulis, uang dari Kirana sudah masuk, sekarang akan kutransfer untuk kafe. Keheningan menyelimuti ruangan. Adnan duduk sambil menggigit bibirnya. Alena menyembunyikan wajahnya. Pengacara para tergugat tidak bisa berkata-kata. Di luar ruang sidang, Alena menghalangi jalanku. Ibu Kirana, menyingkir. Maafkan saya benar-benar bersalah. Tapi saya juga ditipu. Adnan membohongi saya. Aku menatap matanya lekat-lekat. Saya tidak peduli dia membohongi Anda atau tidak. Anda secara sadar tidur dengan pria beristri, dan sekarang Anda akan menanggung konsekuensinya. Tapi saya harus membesarkan anak sendirian. Tuntut uang dari Adnan dan jangan coba memelas. Aku melewatinya. Di tempat parkir, Adnan menyusulku. Kirana, aku tidak berhenti. Ayo kita bicara. Kumohon. Dia mencoba meraih tanganku. Lepaskan tanganmu. Suaraku sedingin es. Kirana, aku sekarat. Tidak ada yang mau mempekerjakanku setelah kamu memecatku dengan pasal seperti itu. Alena menuntut tunjangan. Ibu hampir kena serangan jantung. Terus, tolong bantu aku. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Aku menatapnya dengan pandangan jijik. Kamu yang mengkhianati 10 tahun itu. Jangan pernah bicara padaku lagi. Sampai jumpa di pengadilan.
Aku masuk ke mobil. Di kaca spion, aku melihatnya berdiri di tengah tempat parkir. Pria yang menyedihkan dan hancur. Dulu mungkin aku akan kasihan padanya, tapi sekarang aku tahu dia sendiri yang memilih jalan ini. Kembali ke kantor, aku mengumpulkan para manajer puncak. Ibu Kirana, apa yang akan kita lakukan dengan posisi Direktur Humas? Gabungkan departemen itu dengan departemen penjualan. Kepala penjualan yang akan memimpinnya. Mengerti. Dan satu lagi, mulai bulan ini audit internal menjadi rutin. Hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Sore harinya, Guntur menelepon. Bu Kirana, jawaban resmi dari bank mengenai rekening Ibu Ratna telah tiba. Jumlah yang ditransfer ke Alena bahkan lebih besar, totalnya hampir 500 juta. Begitu rupanya. Dan dari rumah sakit di Graha Family juga datang jawaban atas permintaan pengadilan. Dari total 100 juta untuk kamar VVIP, 50 juta dibayar melalui transfer dari rekening Ibu Ratna. Jadi totalnya kita bisa menuntut hampir 550 juta sebagai perolehan tidak sah. Kerja bagus, Pak Guntur. Malamnya di rumah, aku menuang segelas anggur. Aku teringat bagaimana aku bertemu Adnan 10 tahun lalu. Aku sedang jatuh cinta. Tapi apakah itu nyata? Atau aku hanya melihat apa yang ingin kulihat? Sekarang, itu tidak penting lagi. Yang utama, ini sudah berakhir. Aku mengangkat gelasku, menatap gemerlap lampu Surabaya malam hari dari jendela. Untuk awal yang baru, kataku pada diri sendiri. Awal Agustus, sidang ketiga digelar. Kali ini Ibu Ratna dipanggil sebagai saksi. Melihat ibu mertuaku di ruang sidang, untuk pertama kalinya aku merasakan sedikit tusukan di hati. Dia terlihat sangat tua dan kurus. Tapi aku segera menekan perasaan itu. Guntur memulai interogasi. Selama bertahun-tahun Anda menerima 5 juta setiap bulan dari penggugat? Iya, jawabnya dengan suara gemetar. Untuk apa Anda menggunakan uang itu? Untuk hidup. Untuk keluarga. Untuk keluarga, Anda tinggal sendirian. Anda menghabiskan 5 juta sebulan hanya untuk diri sendiri? Iya. Renovasi, obat-obatan. Saksi, Anda telah diperingatkan tentang tanggung jawab memberikan kesaksian palsu. Guntur menunjukkan bukti transfer bank kepada hakim. Menurut laporan ini, sebagian besar dana tersebut ditransfer ke rekening saudari Alena. Sehari setelah penggugat mentransfer 5 juta kepada Anda mengirimkan 3 juta, 4 juta ke Alena. Anda membayar rumah sakit. Apakah ini yang Anda sebut biaya hidup? Ibu Ratna terdiam. Saksi, apakah Anda mengakui bahwa dengan uang yang diterima dari menantu Anda membiayai selingkuhan putra Anda dan anak di luar nikahnya? Saya tidak punya pilihan lain. Suara ibu mertuaku bergetar karena air mata. Adnan bilang dia akan punya anak. Itu cucu saya. Apa yang harus saya lakukan? Dan karena itu, Anda mencuri uang dari istri sah putra Anda. Kirana selalu sibuk. Dia tidak pernah datang ke acara kami. Dia sendiri yang bilang ingin menebusnya dengan uang. Saya tidak mencuri apa-apa. Anda mengambil uang dengan dalih kebutuhan keluarga Anda, tetapi menghabiskannya untuk menutupi perselingkuhan putra Anda. Itu adalah persekongkolan dan perolehan tidak sah. Ibu Ratna menundukkan kepala dan menangis. Aku tidak merasakan sedikit pun kasihan padanya. Kemudian Adnan diinterogasi. Tergugat, apakah Anda mengakui fakta penarikan dana dari perusahaan? Tanya Guntur. Saya tidak punya cukup uang untuk Alena dan anak saya. Saya meminta ibu membantu, tapi kemudian terpaksa mengambil dari perusahaan. Jadi, Anda secara sadar merampok perusahaan istri Anda untuk menghidupi keluarga kedua. Maaf, kepada siapa Anda mengatakan maaf? Adnan menatapku. Kirana, maafkan aku. Aku hanya bingung. Pertanyaan untuk tergugat selesai, simpul Guntur dengan singkat. Setelah sidang, Ibu Ratna mencegatku di koridor. Kirana, kumohon hentikan ini. Adnan bisa dipenjara karena utang. Rumahku akan disita untuk membayar gugatan. Aku ini keluargamu. Keluarga. Suaraku dingin seperti es. Keluarga tidak membayar selingkuhan di belakang menantunya. Keluargaku adalah diriku sendiri. Dan jangan pernah lagi menyebut dirimu keluargaku. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya menangis di koridor. Akhir Agustus 2025, sidang terakhir. Semua orang ada di sana. Aku, Adnan, Alena, dan Ibu Ratna, masing-masing di tempatnya. 3 bulan lalu mereka bersatu, menghabiskan uangku dan tertawa di belakangku. Sekarang, Alena menuntut Adnan untuk tunjangan anak, Ibu Ratna berutang besar, dan Adnan diambang kebangkrutan. Pembacaan argumen akhir dimulai. Guntur tampil cemerlang, menguraikan segalanya. Perselingkuhan, pencurian dari perusahaan, manipulasi keuangan oleh ibu dan selingkuhan. Kemudian hakim memberiku kesempatan bicara. Aku berdiri. Aku sudah menyiapkan pidato, tapi aku tidak melihatnya.
Yang mulia, selama 10 tahun saya mencoba menjadi istri yang baik. Saya bekerja keras untuk memastikan masa depan keluarga kami. Saya menyalahkan diri sendiri karena kurang meluangkan waktu untuk kerabat suami saya, dan mentransfer sejumlah besar uang kepada mereka, menganggapnya sebagai kewajiban saya. Tapi saya tidak tahu bahwa dengan uang itu, suami saya membeli kereta bayi untuk anak orang lain, dan ibu mertua saya membayar kamar VVIP untuk selingkuhannya. Ruangan hening. Saya dikhianati oleh semua orang. Suami, ibu mertua, orang-orang yang saya anggap keluarga. Adnan mengklaim kami bersama selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun itu dia hanya memanfaatkanku. Memanfaatkan cintaku, perusahaanku, uangku. Adnan menunduk. Ibu Ratna, aku menatap ibu mertuaku. Anda memainkan perasaan bersalah saya dan mensponsori pengkhianatan. Dia terisak. Alena, aku menoleh padanya. Anda tahu dia sudah menikah, tapi Anda memilih menjadi simpanan. Sekarang, bayarlah harganya. Aku kembali menatap hakim. Yang mulia, saya tidak hanya ingin uang saya kembali. Saya ingin martabat saya kembali. Tuntutan finansial saya hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah mereka hancurkan. Saya mohon pengadilan memberikan putusan yang adil, agar saya bisa benar-benar menutup bab ini dalam hidup saya. Aku duduk, hakim mengangguk dan masuk ke ruang musyawarah. Putusan akan dibacakan 2 minggu lagi, pada tanggal 15 September 2025, putusan dibacakan. Hakim membaca putusan dengan suara datar dan formal. Perkawinan antara Kirana Larasati dan Adnan Prakoso dibatalkan. Tuntutan pembagian harta penggugat, KL, dikabulkan. Tergugat AP diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar kepada perusahaan penggugat. Para tergugat, Ibu Ratna dan Saudari Alena, diwajibkan secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas perolehan tidak sah sebesar 550 juta. Tergugat Alena dihukum membayar ganti rugi imaterial sebesar 100 juta. Palu hakim diketuk. Selesai. Tuntutanku hampir seluruhnya dikabulkan. Saat keluar ruangan, Guntur menjabat tanganku. Selamat, Bu Kirana. Menagih uang sebanyak itu tidak akan mudah. Mungkin mereka akan mengajukan pilot atau mencicil dari gaji selama bertahun-tahun. Saya tidak peduli berapa lama. Yang penting keadilan telah ditegakkan. Di tempat parkir, aku melihat Adnan untuk terakhir kalinya. Dia berdiri dari kejauhan, menatapku, tapi tidak berani mendekat. Aku masuk ke mobil, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 6 bulan kemudian, Maret 2026, aku berdiri di peresmian kantor baru kami di sebuah gedung pencakar langit, di lantai 20 sebuah menara dengan pemandangan kota. Logo perusahaanku bersinar di dinding. Para karyawan bertepuk tangan. Bu Kirana, selamat. Ibu luar biasa. Aku tersenyum. Ini pencapaian kita bersama. Terima kasih semuanya. Maya mendekat dan berbisik, Bu Kirana, hari ini pembayaran pertama dari jurusita untuk utang Pak Adnan sudah masuk. Berapa? Total 7 juta. Aku mengerti. Bagus. Untuk melunasi utang 1,5 miliar dengan cicilan 7 juta per bulan, dia harus membayarnya seumur hidup. Adnan sekarang bekerja sebagai manajer menengah di sebuah perusahaan kecil. Jurusita menyita setengah gajinya. Alena telah menutup kafenya dengan kerugian besar, dan sekarang juga bekerja di sebuah kantor. Ibu Ratna berusaha mencicil utangnya. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sepertinya ia harus menjual rumahnya untuk menutupi sebagian utang sesuai putusan pengadilan. Setelah acara, aku masuk ke ruang kerjaku yang baru. Luas, terang, dengan pemandangan Surabaya. Di meja tidak ada lagi foto pernikahan, hanya foto bersama tim pengembang dan penghargaan bisnis. Telepon berdering. Itu klien besar, Bu Kirana. Selamat atas kantor barunya. Tempat yang luar biasa. Terima kasih, Pak Hartono. Kita akan bicarakan kontrak baru minggu depan. Dengan senang hati, setelah menutup telepon, aku mendekati jendela. 10 tahun yang lalu, aku memulai dari sebuah ruangan kecil. Aku memikul beban suami yang tidak berguna dan ibu mertua yang serakah. Sekarang, beban itu telah terlepas. Aku berdiri di sini hanya dengan kekuatanku sendiri, dan aku tidak merasa takut. Aku merasa benar-benar bebas. Maya mengintip ke ruangan. Bu Kirana, kita akan merayakan hari ini, kan? Tentu, kita berkumpul di lobi jam. Maya pergi. Aku membuka laci paling bawah di mejaku. Di sana ada sebuah foto lama diriku dan Adnan, masih tersenyum bahagia. Aku menatapnya sejenak, lalu dengan tenang memasukkannya ke mesin penghancur kertas. Suara pisau merobek kertas terdengar jelas. Dengan suara itu, masa lalu benar-benar lenyap. Aku mengambil tasku dan meninggalkan ruangan. Kantor baru, proyek baru, kehidupan baru, semuanya baru saja dimulai. Ya.